Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Joni Setiawan, NIM 22811300654. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pesan Moral Kitab Ta'lim Muta'alim sebagai Solusi Krisis Etika pada Era Globalisasi di Pondok Pesantren Darussalamah Braja Dewa Lampung Timur. Disusun oleh Joni Setiawan, NIM 22811300654. Program Pendidikan Jarak Jauh, PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon 2025. Baiklah, sekarang kita mulai dari bab 1. Latar belakang kritis etika di era globalisasi. Era globalisasi membawa kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, namun juga memunculkan persoalan moral serius di kalangan generasi muda. Fenomena menurunnya sopan santun, berkurangnya rasa hormat kepada guru, dan meningkatnya perilaku individualistis menunjukkan krisis etika yang memerlukan perhatian dalam dunia pendidikan. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia memiliki tradisi kuat dalam pembinaan moral melalui kitab-kitab klasik, khususnya Kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji. Identifikasi masalah utama. Menurunnya adab santri. Adab santri terhadap guru dan pengurus pesantren mengalami penurunan yang signifikan. Rendahnya kedisiplinan. Kedisiplinan dan tanggung jawab santri dalam menjalankan kewajiban masih rendah. Kurangnya kesungguhan. Kesungguhan santri dalam menuntut ilmu perlu ditingkatkan secara berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian. Kritis etika santri. Apa krisis etika yang muncul di kalangan santri Pondok Pesantren Darussalamah akibat pengaruh globalisasi? Nilai moral sebagai solusi. Bagaimana nilai-nilai moral dalam kitab Ta'lim Muta'alim menjadi solusi krisis etika santri di tengah arus globalisasi? Relevansi nilai moral. Apa relevansi nilai-nilai moral kitab Ta'lim Muta'alim dalam pembentukan karakter santri pada era globalisasi? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian menganalisis pesan moral dalam kitab Ta'lim Muta'alim terkait etika menuntut ilmu, mendeskripsikan bentuk krisis etika santri pada era globalisasi, menganalisis pemahaman dan pengamalan santri terhadap pesan moral kitab, mengetahui pesan moral sebagai solusi krisis etika. Manfaat praktis. Bagi pesantren, memperkuat pembinaan etika santri. Bagi pendidik, metode penanaman nilai moral yang efektif. Bagi santri, pemahaman pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Bagi peneliti, pengalaman kajian ilmiah. Baiklah, selanjutnya, bab 2. Kajian pustaka, Kitab Ta'lim Muta'alim. Pedoman etika menuntut ilmu. Kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji menjadi pedoman etika di pesantren, menekankan pembentukan akhlak seperti disiplin, kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab sosial. Relevansi di era modern. Penelitian Rahman 2022 menunjukkan pesan moral Ta'lim Muta'alim masih sangat relevan untuk membentuk karakter peserta didik di tengah tantangan zaman modern. Penerapan di pesantren. Kusuma 2025 menjelaskan pesantren di pedesaan menjadikan Ta'lim Muta'alim sebagai rujukan utama pembinaan akhlak untuk membentengi santri dari pengaruh negatif globalisasi. Kerangka teoritis dan berpikir. Era globalisasi. Kemajuan teknologi dan media sosial
mempengaruhi perilaku generasi muda, menimbulkan krisis etika. Peran pesantren. Pembelajaran kitab taklim muta'alim sebagai upaya pembentukan karakter dan kepribadian santri. Implementasi nilai, penerapan nilai moral melalui pembelajaran, keteladanan, dan pembiasaan sikap sehari-hari. Ketahanan etika. Santri memiliki karakter kuat, berakhlak mulia, dan mampu menyikapi pengaruh negatif dengan bijak. Bab 3. Metode penelitian. 1. Pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif analitis untuk memahami pesan moral taklim muta'alim dan perannya mengatasi krisis etika di era globalisasi. 2. Lokasi dan subjek. Pondok Pesantren Darul Salamah Brajadewa, Lampung Timur. Subjek, pimpinan pesantren, ustadz dan santri. Teknik pengumpulan data. Observasi perilaku santri, wawancara semi terstruktur dengan pimpinan dan ustadz, serta dokumentasi kegiatan pesantren. Analisis data. Model analisis interaktif. Reduksi data, penyajian data deskriptif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Keabsahan data, sumber, pimpinan, ustadz, dan santri. Teknik, observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data dan teknik penelitian. Data primer, yaitu diperoleh dengan wawancara dengan pimpinan pesantren, ustadz, dan santri, observasi proses pembelajaran dan perilaku santri, dokumentasi kegiatan pembinaan etika dan akhlak. Data sekunder bisa kami dapatkan dari Kitab Taklim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji, buku, jurnal ilmiah, dan skripsi relevan. Dokumen resmi pesantren. Kontribusi penelitian. Hasanah keilmuan, menambah wawasan pendidikan Islam terkait pembinaan moral santri. Penguatan pesantren, memperkuat peran pesantren dalam pendidikan karakter bangsa. Rujukan penelitian, bahan rujukan penelitian pendidikan karakter berbasis nilai Islam. Solusi praktis, metode penanaman nilai moral yang efektif di era globalisasi. Pemberdayaan santri, membangun ketahanan moral santri menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam dan menjadi solusi krisis etika di era globalisasi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.